Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kita. Judul: Landasan dan Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Inklusi. Kelompok kami terdiri ada Mbak Elisa Nurani, Mbak Erin Oktaviani, dan saya sendiri Yanuar Maulali. Memasuki yang pertama, ada pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu inclusion, yang berarti mengajak masuk, atau mengilustrasikan lawan kata adalah eksklusif, yang berasal dari kata exclusion, bermakna mengeluarkan atau memisahkan. Pengertian inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk, dan mengusahakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Terbuka dalam konsep inklusif berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak-hak dan melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya ada UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dan 2 menyampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 menyampaikan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Permen nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi Hak Anak tahun 1959, Konferensi Pendidikan untuk Semua tahun 1990, dan Pernyataan Salamca tahun 1994 tentang pendidikan inklusi, Komitmen Dakar tahun 2000. Pendidikan inklusif dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian, tujuan pendidikan inklusif juga dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spektrum kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru mampu maupun siswa merasa nyaman dalam keberagaman. Keduanya melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, sehingga keberagaman bukan sebagai masalah.
Baik, selanjutnya adalah landasan pemerintah dalam pendidikan inklusi. Pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki karakteristik minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian menurut para ahli dari Freiburg, Direktur PLB tahun 2004, halaman 10 menyampaikan bahwa melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya atau non berkebutuhan khusus non ABK untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian Schaeffer 2005 halaman 2 menyampaikan dia berpendapat bahwa pendidikan inklusif berarti membuat tidak tampak menjadi tampak dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik. Menurut definisi UNESCO, pendidikan inklusif adalah proses penerimaan dan merespon keberagaman serta kebutuhan dari siswa untuk belajar bersama di dalam kelas melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran budaya serta komunikasi dan menghilangkan eksklusivitas dalam pendidikan UNESCO tahun 2000. Yang selanjutnya yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan filsafat bangsa, dasar negara, dan 5 pilar sekaligus merupakan cita-cita yang didirikan atas dasar landasan yang lebih mendasar lagi, yaitu merupakan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi ini sebagai wujud pengakuan bhinneka manusia, baik bhinneka vertikal ataupun horizontal, yang mengemban visi misi tunggal sebagai umat manusia yang memiliki banyak keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya, yang merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pandangan agama, khususnya Islam, antara lain ditegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Yang kedua, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik, tetapi takwanya. Yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Yang keempat, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Selanjutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif berkaitan dengan hierarki yang dimulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Kebijakan Direktur Jenderal, Peraturan Daerah, Kebijakan Direktur, hingga Peraturan Sekolah. Fungsi dari landasan yuridis ini adalah memperkuat argumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusif yang menjadi bagian penting di dalam menunjang kesempatan dan peluang bagi anak berkebutuhan khusus. Karena mengandung nilai-nilai hierarki, landasan yuridis ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif
bagi semua anak yang memerlukan landasan hukum demi menjamin pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1. Lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan dalam PP Nomor 19 2005 tersebut. Juga dijelaskan bahwa pendidikan khusus terdiri dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Pendidikan mereka. Selanjutnya ada Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2 menyebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya yaitu Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380/C-C6-MNB/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif. Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya yaitu landasan empiris. Landasan empiris menjelaskan mengenai hasil penelitian-penelitian yang telah ditemukan sebagai bukti pelaksanaan pendidikan inklusif yang pada akhirnya merumuskan suatu pandangan baru. Beberapa peneliti kemudian melakukan meta-analisis atau analisis lanjut pada banyak peneliti serupa. Hasil analisis yang dilakukan Kebert dan Koffel pada tahun 1980 pada 50 tindakan penelitian, Wong dan Becker pada tahun 1985 pada 11 tindakan penelitian, dan Baker pada tahun 1994 pada 13 tindakan penelitian, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial bagi anak berkebutuhan khusus dan teman sebayanya di sekolah. Selanjutnya, sementara di Indonesia, landasan empiris yang melandasi pendidikan inklusif sebagai berikut. Yang pertama yaitu Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Yang kedua yaitu Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Yang ketiga yaitu Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. Yang keempat yaitu Resolusi PBB nomor 48 sampai 49 tahun 1923 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang ketujuh yaitu Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Yang ke-8 yaitu Rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 bahwa pendidikan inklusif dan ramah terhadap anak seyogianya dipandang. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, serta tidak mampu belajar karena sesuatu hal, seperti kekurangan fisik, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat, serta potensi lainnya. Selanjutnya yaitu konsep kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif.
secara filosofis maupun legal formal, hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara, termasuk para penyandang disabilitas dan difabel, telah dijamin oleh berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 dan seharus juga menjiwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini. Menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan dari berdirinya Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas mendapat pendidikan. Selanjutnya yaitu internasional. Pada tahun 1948, Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1989, Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pada tahun 1990, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk semua Jomten. Pada tahun 1993, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat. Pada tahun 1994, PBB Pada tahun 1994, PBB Pada tahun 1994, PBB menyelenggarakan The World Conference on Special Needs Education di Salamanca. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan internasional lain khusus difabel. Pada tahun 2001, Flagship PUS atau pendidikan untuk semua. Yang terakhir yaitu kebijakan internasional khusus difabel. Selanjutnya yaitu nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang penyandang anak cacat. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kelima, Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380-C6-MN-2003 tanggal 20 Januari tahun 2003. Yang keenam, Pemendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Yang ketujuh, Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 127 sampai dengan 142 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.